Saudaraku, kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai ke 12. Ini tentang Yosafat. Yosafat ketika dia dikepung oleh Moab dan Bani Amon. Ya. Saya akan bacakan kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sungguh saudaraku, firman dan ayat ini terakhir-terakhir ini boleh menguatkan saya bahwa setiap apa yang kita alami dalam situasi saat ini yang dikatakan orang-orang bahwa negara kita, dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita lihat perekonomi apapun sekarang ini, baik di belahan dunia, sedang, sebagian orang mengatakan sedang resesi, sedang dalam kesulitan. Dan kalau kita mendengar berita itu, kita menjadi takut. Situasi ekonomi juga membuat kita juga takut. Apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita mendengar kata-kata, ya sudah, berserah saja. Tapi permasalahannya, apakah semudah itu dengan kata-kata yang namanya berserah kepada Tuhan? Saya mendapati, saudaraku, ketika kita banyak mendengar dan membaca firman, kita banyak didoakan orang, kita seringkali menghadapi masalah apapun, pribadi lepas pribadi, selalu kata-kata yang kurang, ya sudah, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Tapi saudara, apa yang kita alami? Apakah dengan kita berserah lantas semuanya baik-baik saja selesai? Saya mendapati saudaraku, bahwa ada rintangan, hambatan ketika kita memutuskan aku mau berserah kepada Tuhan. Ada banyak hambatan dan rintangan yang ada di depan kita. Tentu ketika saudara dan saya mau menyerahkan setiap masalah, persoalan, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, saya percaya iblis tidak pernah tinggal diam. Minggu lalu kita sudah mendengar hambanya yang Pak Hengki tentang roh Isabel yang dikatakan, yang membuat saya itu ketika kita tuh sedang on fire pun roh Isabel pun bisa masuk. Apalagi kalau kita pada posisi yang lemah, gak usah roh Isabel, iblis pun bisa masuk. Kita bisa diselewengkan iman kita. Kita menjadi down, kita menjadi lemah. Dan makin tidak jelas. Karena itu saya melihat bahwa Yosafat ini juga di sini dikatakan menjadi takut ketika mendengar ada serangan pasukan orang-orang dari Bani Moab, Bani Amon yang akan menyerang Yosafat. Tapi saudara lihat, apa yang pertama kali diambil oleh Yosafat. Di sini Yosafat di ayat yang ketiga dia katakan Yosafat menjadi takut. Takut itu hal yang lumrah. Takut itu hal yang biasa. Kita semua punya ketakutan. Setiap orang pasti berbeda. Ketika saya pun mendapat masalah, teman saya yang berkata gini, kalau saya menghadapi masalah yang Pak ceritakan, mungkin akan kuat. Jadi kesimpulannya apa saudaraku? Setiap ketakutan di antara kita semua masing-masing akan berbeda. Persoalannya berbeda dalam menghadapi satu hal dengan hal lain akan berbeda. Contoh, ketika kemarin teman saya, ya saya pikir secara ekonomi baik-baik saja. Gara-gara pajaknya salah, sampai ketakutan sekali nggak bisa tidur gara-gara hal itu. Sementara ada orang lain, itu pajak biasa, udah selesaikan saja, beres. Nah jadi kadar ketakutan setiap orang itu tidak bisa disamakan. Jadi kita tidak bisa katakan, kamu ini lebih berat saya dibanding kamu. Semua orang pasti berkata begitu. Karena apa? Kita yang mengalami. Apa yang dia alami belum tentu saya alami. Kesulitan dia belum tentu sulit buat saya. Jadi setiap orang punya daya tahan, punya ketakutan yang berbeda terhadap sebuah masalah. Karena itu di sini dikatakan, saya mencontohkan firman itu berkata, Yosafat menjadi takut. Lalu, saudaraku perhatikan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda. Langkah berikutnya adalah untuk berpuasa. Jadi Yosafat ini melihat bahwa wah ini masalah ini gede banget nih. Ini semua tuh mengepung saya. Dia melihat rakyat saya bagaimana ini. Nah, tapi Yosafat sebagai raja, dia harus mengambil keputusan. Cari Tuhan. Dan berpuasa. Harapannya apa? Dia berserah kepada Tuhan dan mencari Tuhan bersama seluruh rakyatnya. Masalahnya, persoalannya adalah apakah yang saudara sedang alami ketika saudara ini berserah karena alasan apa? Kepepet? Sudah tidak ada jalan keluar lagi? Atau saudara menyadari Tuhan aku itu tidak berdaya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau. Makanya aku mencari Tuhan. Ambil keputusan.
Atau dengan kalian saudara sedang pasrah, udah pasrah udahlah apapun yang terjadi. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan di sini kita belajar berserah. Tapi saudara, apa yang saya alami saat-saat sekarang ini untuk berserah kepada Tuhan itu tidak mudah, saudara. Yang saya alami, saya tidak tahu dengan saudara. Karena apa? Ada hambatan rintangan yang menghadang di hadapan saya. Yang membuat saya seperti naik tangga, turun lagi, mau naik, turun lagi. Enggak mudah, saudaraku. Nah, saya melihat, saudaraku, ada beberapa poin di sini penghalang supaya kita ini benar-benar berserah kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Ada hal yang tidak mudah bagi kita. Karena kenapa? Ada hambatan yang ada di depan kita. Dan saya melihat setelah saya ngalami untuk belajar berserah itu enggak mudah dengan jatuh bangun, saudara. Saya mendapati dan saya melihat ada beberapa yang jadi problem atau hambatan yang ada di hadapan kita. Yang pertama, saudara, ada rasa takut dan kekhawatiran. Saudara, tadi di situ dikatakan Yosafat saja mengalami begitu ketakutan, ya kan? Nah, tetapi di sini dikatakan Yosafat tapi mengambil keputusan. Ada ketakutan dulu, saudaraku. Kalau ketakutan ini saudara nggak pernah bisa atasi, ada kekhawatiran yang tidak bisa diatasi, maka saudara akan tenggelam terus dalam kekhawatiran. Karena kita ini seringkali takut mungkin akan masa depan, ketidakpastian, atau yang kadang-kadang membuat kita apa, saudaraku? Akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Karena ketakutan itu begitu menguasai hidup kita. Nah, kalau tadi Yosafat mengambil keputusan, aku akan mencari Tuhan. Nah ini. Tapi kalau begitu ketakutan saudara sudah menguasai menyergap saudara dan saudara tidak berusaha keras untuk mencari Tuhan, saudara akan tenggelam. Itulah yang pertama, saudaraku. Seperti di dalam Matius 6 ayat 25 dan 34. Ayat ini sudah sering kita dengar tentang hal kekhawatiran. Betul, saudaraku? Nanti saudara tinggal baca di rumah ya. Di sini dikatakan ayat pertama, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Di sini berkali-kali ayat ini mungkin sudah ngelotok atau artinya sudah hafal kita di luar kepala akan ayat ini. Tapi pada kenyataannya, prakteknya itu gak gampang, saudaraku. Ini yang pertama, saudaraku ya. Hambatan yang pertama adalah rasa takut dan kekhawatiran. Yang kedua, saudaraku, ada keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Banyak orang yang merasa perlu mengatur hidup mereka sendiri dan tidak mau melepaskan akan kendali Tuhan atas hidup kita. Mereka itu seringkali kita itu mengandalkan kekuatan dan pemikiran sendiri. Saya bisa, saya mampu. Ini sih gampang, saya bisa atasi. Karena apa? Karena kemampuan kita. Kayak saya misalnya, saya bergerak misalnya di bidang mobil. Oh, saya tahu mobil ini ada kena. Itu saya merasa jago, merasa hebat. Tapi saudaraku, perlu diketahui, saya juga manusia biasa. Seringkali juga lolos, luput, salah dalam mengontrol mobil. Ada kalanya seperti itu. Artinya kenapa? Ada merasa saya ini sombong. Gua bisa nih, saya bisa.
itu juga yang menghambat kita juga berserah dengan Tuhan. Ayo kita baca di Amsal pasal 3 ayat, contohnya di ayat 5 sampai 6. Di sini dikatakan bahwa kita diingatkan untuk tidak bersandar kepada pengertian sendiri, kehebatan kita. Biarpun saudara sudah sekolah yang tertinggi sekalipun, saya nggak bisa. Saya pernah kadang-kadang di bisnis saya ini dikatakan bahwa saya udah puluhan tahun di sini, sudah pengalaman, tetap aja bisa tergelincir pada hal yang kita nggak pernah tahu. Kita ada yang bilang, udah katakan, nggak ada yang lebih jago lah. Semua tuh ada hal-hal baru lagi, hal-hal baru lagi, hal-hal baru lagi. Misalnya saya ngelihat misalnya mobil ini ada nabrak atau enggak, mereka lebih jago lagi sekarang memperbaiki, bisa persis, bisa sama yang orang awam nggak tahu. Saya aja bisa kelolosan, apalagi orang yang awam. Contoh seperti itu. Jadi kita nggak bisa merasa sombong, merasa nih saya ahlinya di situ. Nggak ada. Ayo kita baca di Amsal ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini dikatakan kepada pengertian kita. Wah, kita tuh hebat, saya udah pengalaman, saya sudah puluhan tahun. Tidak ada jaminan, saudara. Ini yang membuat juga kita tidak bisa berserah total kepada Tuhan. Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Siapakah aku ini? Aku tuh gak ada apa-apa, aku tuh nothing, tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, saudaraku, ini kalau saya deteksi kok ada 10, saudaraku. Ketidakpercayaan atau keraguan. Kita ini sekadang melihat, saya melihat ya perjalanan hidup saya dulu misalnya. Kalau saya sampai sekarang ini, sampai punya anak, punya cucu, itu karena semua itu perjalanan hidup saya itu karena kebaikan Tuhan. Tetapi saudaraku, terkadang dalam perjalanan ini ada kadang-kadang keraguan akan kebaikan rencana Tuhan. Begitu ada masalah, kita jadi ragu lagi. Kita lupa akan kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Benar gak sih Tuhan masih sayang sama saya? Ada dosa mungkin yang menghambat saya. Saya bilang, apakah Tuhan masih sayang? Atau ada pengalaman buruk yang masa lalu pernah saya alami hal yang tidak enak. Itu kita buat jadi terngiang-ngiang. Mungkin kita sakit lah. Ada pengalaman buruk. Saya pernah mengalami sakit yang cukup lama, setahun lebih. Apa itu pengalaman buruk jadi terngiang-ngiang, ingat lagi. Nah, itulah cara iblis memasukkan seperti itu supaya kita tidak bisa berserah penuh kepada Tuhan. Contohnya di dalam Alkitab kita bisa di dalam Markus 9 ayat yang ke-24. Di sini saya bagus sekali ya. Di sini dikatakan, kita baca dulu ya. Markus 9 ayat 24. Di sini dikatakan segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Di sini dikatakan, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Di sini dikatakan ini cerita tentang anak yang kerasukan. Di mana di situ diceritakan, kalau saudara nanti baca di rumah, nabi-nabi ini sudah mendoakan, tapi anak ini tidak terjadi kesembuhan. Nah ini, tidak terjadi kesembuhan mana? Enggak terjadi kesembuhan apa-apa. Dia ragu. Jadi dia mengatakannya, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudaraku, saya renungkan firman ini. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Tadinya dia percaya, melihat kejadian ada didoakan oleh nabi-nabi, oleh orang-orang. Ternyata anak ini dari kerasukannya gak sembuh-sembuh. Tidak terjadi mujizat. Tadinya percaya, jadi gak percaya. Terakhirnya minta tolong kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan makanya, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini."
Jadi saudara mau percaya kepada Tuhan ini untuk menguatkan. Makanya Daud mengatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di situ dikatakan seperti itu. Ada ayatnya seperti itu ya. Artinya apa? Daud pun minta tolong kepada Tuhan. Supaya apa? Menguatkan kepercayaannya. Jadi untuk belajar percaya penuh kepada penyertaan Tuhan, kepada pertolongan Tuhan, kita juga minta Tuhan yang tolong kita. Gak gampang, saudara. Mulut sih bisa berkata percaya, aku percaya. Kalau saudara jujur dalam hati, mungkin ada tanda tanya samar-samar dalam hati kita. Yang keempat, saudara, keterikatan pada hal-hal yang dunia. Kita itu masih hidup di dalam dunia. Ya. Keterikatan pada mungkin kita punya uang, punya jabatan, punya segalanya. Jadi kalau ngomong bersarah itu, saya lagi mikir apakah bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang mungkin miskin, yang sedang sakit, apakah hanya milik ketika berserah ada seperti itu? Tidak. Orang kaya pun punya problem dalam hal berserah. Contohnya ada dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Disebutkan orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini dikatakan orang muda yang kaya ini punya segalanya. Cuma dia bilang, Tuhan bagaimana caranya aku untuk supaya hidup kekal. Jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Orang itu menjadi sedih dan pergi. Artinya apa? Inilah hal-hal yang juga menghambat. Orang kaya pun belum tentu bisa berserah karena segalanya ada. Tapi problemnya apakah mereka gak ada masalah? Belum tentu. Saya percaya semua orang mau kaya mau miskin, dari berbagai macam status sosial, ras, suku, bangsa, agama pun punya masalah. Cuman berbeda-beda. Itu yang keempat. Yang kelima, kebanggaan ataupun ego kita, saudara. Kebanggaan akan kita ini mampu, bangga, wah aku orang yang diberkati Tuhan. Sehingga saudaraku gak bisa menjadi merendahkan hati. Saya tadi pagi baru terjadi, saya tahu sekarang hidup dia diberkati lah teman saya ini. Sehingga tanpa disadari ngomongnya itu sombong. Tapi dia gak menyadari, orang sombong kan pasti gak menyadari dia itu sombong. Ngomongnya tinggi, saya cuma dengar kuping saya, kok jadi seperti ini ya. Dia jadi tanda kutip, dia percaya Tuhan. Tapi dia bilang dia gak peduli orang lain. Bagus, gak usah mikir orang lain, yang penting diri kita lah dengan Tuhan. Saya setuju. Tapi saya bilang teman-teman yang lain punya butuh pertolongan. Jadi yang saya tangkap, begitu bangga, egonya muncul, egoisnya muncul, dan dia merasa yang paling dekat dengan Tuhan itu dia. Itu yang terjadi. Kesombongan yang tanpa sadar samar, saudaraku. Ini yang kelima. Yang keenam, mungkin saudaraku mengalami hambatannya lagi untuk kita berserah, ini adalah pengalaman masa lalu yang menyakitkan kita. Pengalaman buruk, trauma masa lalu yang membuat seorang sulit mempercayai Tuhan. Karena kenapa? Aku sudah doa puasa, sudah berkali-kali percaya. Tuhan gak dengar doa saya kok. Mana? Malah mungkin
doa saudara nggak dijawab, hal buruk terjadi. Dan itu membuat saudaraku, sudahlah, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi ya. Saudara kan pernah gitu kan? Sudahlah. Dulu juga ketika saya ada masalah, Tuhan nggak tolong sama sekali. Sakit saya nggak disembuhkan. Mana pertolongan Tuhan? Ya sudah, karena saudara-saudara percaya, sudah saya ikut-ikut percaya saja lah. Tapi sesungguhnya hati saudara itu nggak percaya dengan Tuhan. Karena pengalaman masa lalu yang menyakitkan saudara dan kita. Saudara ingat Ayub? Mengalami penderitaan yang berat. Tapi saudara ingat, Ayub tidak mengingat masa yang lalu yang menyakitkan hidupnya. Dia orang benar, saudara. Ayub tuh orang benar, tapi diuji Tuhan. Tapi kita melihat ia tetap mempertahankan imannya. Ini sikap yang harus kita teladani, saudara. Kalau kita berkutat, kita tidak menang di area itu. Jangan harap saudaraku menang dalam saudara berserah kepada Tuhan. Yang ketujuh, saudara. Juga ada pengaruh teman-teman, lingkungan kita. Dengan siapa kita bergaul. Ada pepatah mengatakan, kamu akan jadi siapa dengan kamu jadilah seperti itu. Lingkunganmu pencopet, kamu akan jadi seperti itu. Lingkunganmu yang pesimis semua, ya jadilah seperti itu. Tapi kalau saudara memilih lingkungan yang tepat, lingkungan yang sehat, yang optimis, yang kreatif, saudara akan terbawa. Lingkungan yang tidak mendukung, yang membuat saudara jadi mundur, ngomongnya kotor, jorok, pesimis, saudara jadi seperti itu. Saya pernah berada di lingkungan seperti itu, saudara. Ketika saya bekerja, lingkungan saya tidak sehat sekali. Tetapi keputusan juga di tangan kita. Saya ingat sekali waktu kemarin Pak Hengki mengatakan, setiap kita itu dikasih free will, kebebasan. Pada waktu saya berdebat dengan teman saya, dia katakan bahwa Tuhan tahu kok masa depan kamu seperti apa, Tuhan tahu betul. Sekarang persoalannya kalau orang jahat masa akan jahat terus, orang baik akan baik terus. Setiap langkah kita sehari demi sehari kita dihadapkan kepada pilihan. Dan itu free will buat kita, kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Demikian juga lingkungan apa yang kita harus masuki. Lingkungan tidak sehat, Anda harus keluar. Kalau saudara kumpul dengan pencemooh, akan jadi seperti pencemooh. Menghujat, saudara akan jadi menghujat. Yang ke-8, saudara. Ini kita kalau ngelihat itu di Daniel ya. Daniel itu contohnya yang tadi itu yang pengaruh lingkungan itu seperti Daniel, Sadra, Mesakh dan Abednego. Itu kan lingkungannya penyembahan berhala semua. Tetapi di sini dikatakan dia tetap kepada imannya untuk menyembah Tuhan. Ini keputusan. Jadi setiap peristiwa yang kita alami ada faktor keputusan di tangan kita. Mana yang kita pilih? Yang ke-8, saudara. Mungkin kita kurang dekat dan mengenal Tuhan melalui baca firman. Kita tidak mengerti dan mengenal Tuhan. Ketidaktahuan kita, kasihnya, kesetiaan dan kuasanya. Kalau kita nggak mengenal Dia, Tuhan kita, maka jangan-jangan kita sulit sekali mempercayai Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Di sini dikatakan di dalam Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal keempat ayat yang ke-6. Di sini Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu.
maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini dikatakan di Yosafat, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman. Hanya itu saudara. Saudaraku makin mengenal Tuhan, makin intim dengan Tuhan, makin juga saudara makin berserah penuh kepada Dia, kepada Tuhan. Yang kesembilan, saudara, dosa dan keinginan daging. Ya. Ini kita alami setiap hari. Saya yang di lapangan itu tiap hari disuguhi dengan jalan-jalan yang terjal. Ada dosa, keinginan daging yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga ini pun faktor yang membuat kita juga tidak bisa berserah penuh kepada Tuhan. Karena keinginan dan daging kita ini lebih besar daripada keinginan roh. Coba kita baca dalam Roma 7 ayat 15 sampai ke 20. Roma 7, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Sekali lagi ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi terjadi perbedaan antara kehendak roh dan keinginan daging. Sekali lagi, kalau kita mengenal Tuhan, mau berserah, kita mau ikuti apa? Keinginan daging atau keinginan roh? Ketika saudara memutuskan, aku ingin ikut keinginan roh, minta pertolongan Tuhan, maka hambatan untuk kita berserah kepada Tuhan ini bisa terjadi. Di sini saudaraku tiap hari tentunya dihadapi dengan pergumulan antara keinginan roh dan keinginan daging. Inilah keputusan kita, saudara. Nah, yang terakhir, yang ke-10, saudara. Ini yang seringkali terjadi kepada kita semua. Kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ini juga kita ingin buru-buru, ingin segala sesuatu cepat terjadi sesuai waktunya kita, keinginan kita sendiri. Kok masalah saya nggak beres-beres Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Kapan Tuhan? Tanya terus. Jadi yang ada kepikir bukan berserah kepada Tuhan adalah kita menuntut Tuhan. Di sini contohnya yang jelas adalah contoh Abraham dan Sarah. Ketika dia menunggu anak perjanjian, dia tidak sabar. Akibatnya apa? Diambillah Hagar, keluar Ismail. Ini yang terjadi karena tidak menunggu waktu
waktunya Tuhan yang tepat, yang terbaik. Kita tidak pernah sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita semua. Kalau kita sudah didoakan, dinubuatkan, ada perjanjian Tuhan, Tuhan kapan terjadi di hidup saya? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tinggal masalahnya, apakah kita sabar menunggu waktunya Tuhan? Bisakah kita mengoreksi kenapa waktunya lambat buat kita? Ada hal yang mesti kita koreksi dalam hidup kita. Apa ada dosa yang menghalangi apapun, saudara. Minta Tuhan selidiki hati kita. Ketika kita beres di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan intim, saya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan ini semua, saudara? Tentunya kita harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nyembah Tuhan, baca firman lagi, penyembahan setiap hari. Saudara, ketika saya menghadapi masalah, saya nyembah Tuhan selama hampir 2 jam pagi hari. Wah, sukacita. Dan doa saya sukacita. Pagi hari ketika jam 10 ada berita ini, berita itu. Kepikiran lagi. Datang lagi serangan. Masalahmu ini belum beres gini. Wah. Akhirnya apa, saudaraku? Mulailah merancang pikiran kita. Pakai kekuatan sendiri. Betul kan? Itu yang terjadi, saudara. Saya lawan lagi, saudara. Nah, itulah hidup. Perjalanan iman kita seperti itu, saudara. Jatuh bangun, kita harus bangkit lagi, jangan pernah menyerah. Karena itu yang diinginkan si iblis, supaya kita jatuh, nggak bangun lagi, saudaraku. Klesak, mati klesak, sudah. Anda nggak bangkit lagi. Juga kita belajar merendahkan diri, bahwa kita butuh Tuhan. Anda nggak bisa sombong, saudara. Apa yang perlu disombongin sekarang? Kalau Tuhan mau ambil sekarang, apa yang saya bisa lakukan? Nothing, tidak ada. Kita perlu Tuhan. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Gak ada yang hebat di dunia, saudara. Apa yang saudara perlu sombongkan? Kepintaran saudara? Kekayaan saudara? Harta saudara? Tidak. Saudara, teman saya berkata, wah dia duitnya banyak, mungkin gak ada yang dipikirin. Siapa bilang? Anaknya bermasalah. Ada lagi yang punya duitnya gak kekurangan. Ada sakit lah, mesti dirawat. Mesti berbulan-bulan lah. Gak ada yang kita, apa yang saudara mau andalin? Apa yang saudara mau sombongkan? Gak ada. Kalau Tuhan mau ambil, selesai. Karena itu kita butuh Tuhan. Tentunya kita baca firman. Dan yang utama, saudara juga harus punya komunitas yang saling menguatkan. Pak Iskandar kemarin ada komsel. Ya komsel, tujuan saling menguatkan. Ada masalah kita doakan sama-sama. Itu perlu lingkungan yang sehat. Kalau saudara saya gaulnya dengan orang yang pesimis, tiap hari keluarnya adalah kata-kata yang negatif, yang khawatir. Ya saudara lama-lama jadi khawatir. Saudara kuat lama-lama kuat. Itu hanya bertahan sebentar. Datang lagi orang. Sepi. Wah, jualnya 1. Wah, aduh, tambah lagi. Ya kan, khawatir lagi. Betul nggak? Jujurlah. Iya kan? Sepi. Yang sini lagi sepi. Kita nggak mau dengar. Ya tapi kan mendengar mungkin di telepon. Sepi. Pak, gimana sekarang? Sepi kan? Enggak, rame. Wah, di Semarang sepi, di sana sepi. Coba, tahu-tahu di gitu. Toko ini sepi. Wah, Pak Agus, puji Tuhan ya rame. Saya ngomong begini, fakta tidak sama loh dengan kebenaran. Saya cuma ngomong gitu. Ya saya tahu faktanya ya memang ya agak sepi. Tetapi saya bilang tidak sama dengan kebenaran. Kebenarannya Tuhan akan berkati saya. Udah gitu aja. Saya beriman supaya saya rame.
Pak Agus kok rame sendiri. Ya puji Tuhan. Yang lain sepi Pak. Mahal-mahal sekarang. Tuh lihat, toko itu aja sepi, gak ada pembelinya. Coba, itu kan bikin kita, apa akhirnya? Ya kalau enggak kan, iya juga ya. Akhirnya kita menyetujui semua. Tapi mari, malam ini kita belajar. Bagaimana kita mengatasi hambatan itu. Supaya kita itu apa? Bisa berserah penuh kepada Tuhan, total. Saudara. Ngalami damai sejahtera. Dan kita semakin percaya kepada janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Janjinya tidak akan bisa digenapi dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah berusaha keras untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu dalam hidup kita. Saudaraku jangan pikir bahwa kita untuk berserah penuh itu datang dari luar. Bahkan dari keluarga kita. Mungkin anak kita, istri kita. Bisa jadi saudara. Itulah perlunya keluarga sepakat bergandengan tangan. Ayo kita sama-sama ayo percaya, berserah penuh. Maka hal yang ajaib dan dahsyat terjadi di atas hidup kita. Jangan ikut arus yang negatif. Saudara. Kita akan terseret masuk ke dalamnya. Tapi mari kita menguatkan hati kita untuk percaya kepada janjinya yang ya dan amin. Kita bisa melihat juga. Saudara sampai sekarang ini ada di tempat ini. Semua ada prosesnya. Ada rangkaiannya. Sehingga kenapa? Saudara apapun yang terjadi. Sampai saat ini itu karena proses dan pertolongan Tuhan ada di hidup kita. Jangan pernah lupakan itu. Jangan karena ada masalah yang ini kita hadapi. Saudara dari tawar hati menjadi kecut bahkan jadi mundur. Saudara gak ngelihat proses yang dulu yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Masa kita lupakan pertolongan Tuhan pada masa yang lalu. Kalau pada hari ini terjadi yang tidak baik-baik saja. Itu udah bagian daripada proses Tuhan. Dan saya percaya ada masa depan yang jauh lebih indah, lebih dahsyat lagi atas terjadi akan hidup kita. Kalau kita berserah penuh kepadanya. Makanya kita harus berkata, Tuhan pegang hidupku, pegang kendali atas hidupku sekarang. Peganglah tanganku. Supaya aku tetap percaya kepada Engkau. Tolonglah saya Tuhan. Itu bukti penyerahan kita kepada Dia. Dan saya percaya, kita tidak akan pernah khawatir dan takut lagi. Khawatir boleh datang, tapi kita cepat balik lagi. Bangkit lagi. Untuk kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Supaya anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera. Dengan kekuatan baru. Dibawa naik terus. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak akan pernah turun tapi akan terus naik. Amin saudara.